Hai semuanya, perkenalkan aku Faliha Mutia, kerap disapa Faliha. Dan aku dari kelas 10-4 dengan nomor absen 14. Dan hari ini kita bakal membahas salah satu materi geografi yang ada di semester 2. Ada yang bisa tebak nggak? Yup, betul banget, awan. Memang apa sih awan itu? Kok bisa beda-beda bentuknya? Dan kenapa kadang bisa jadi hujan? Tenang, semuanya bakal kita kupas tuntas dengan cara yang seru, santai, dan pastinya gak bikin ngantuk. Siap-siap yuk, kita bakal berpetualang ke dunia awan. Jangan lupa pasang sabuk pengaman kalian karena perjalanan hari ini dijamin fantastis. Awan itu apa sih? Jadi, awan itu merupakan kumpulan tetesan air atau kristal es kecil yang menggantung di atmosfer. Ilmuwan udah ngomongin mengenai awan ini dari tahun 1770-an loh. Dan ternyata awan punya pengaruh yang besar banget untuk cuaca dan iklim di bumi. Kalau awan yang berwarna putih dan langitnya biru, kemungkinan besar bakal cerah. Namun, kalau awannya berwarna tebal dan gelap, siap-siap hujan deh. Awan gak muncul tiba-tiba kayak sulap ya. Prosesnya diawali dari panas di daratan yang bikin uap air naik ke atas. Uap ini lalu ngembang karena tekanan udaranya makin kecil. Dan saat sampai di suhu yang lebih dingin, dia mengembun dan jadi tetes air. Proses ini disebut kondensasi. Tetes air ini ngumpul dan jadi deh awan. Kalau dapat panas matahari, awannya bisa menguap lagi. Tapi kalau enggak, dia bisa berubah jadi hujan karena tertarik gravitasi. Berdasarkan ketinggiannya, awan dibagi jadi 4 golongan. Yuk kita kenalan. Nah, jenis yang pertama itu ada awan rendah. Tingginya itu kurang dari 2000 meter. Jenis-jenisnya itu ada nimbostratus. Bentuknya itu tebal, bikin langit abu-abu dan bisa hujan. Nah, kemudian yang kedua ada stratocumulus. Bentuknya kayak bulu domba atau sisik ikan. Nah, yang ketiga ada stratus. Bentuknya itu merata dan kadang berubah jadi kabut. Jenis yang kedua itu ada awan menengah, tingginya 2000 sampai 6000 meter. Jenis-jenisnya ada altocumulus, bentuknya gumpalan besar kayak sisik. Nah, yang kedua ada altostratus, bentuknya merata dan tanda hujan akan datang. Jenis yang ketiga itu ada awan tinggi, tingginya itu lebih dari 6000 meter. Jenis-jenisnya yang pertama ada cirrus, bentuknya itu tipis kayak bulu ayam. Nah, yang kedua ada cirrocumulus, bentuknya itu gumpalan kecil putih. Nah, yang ketiga ada cirrus stratus, bentuknya itu nyelipun di langit dan bikin mata silau. Nah, jenis yang keempat itu ada awan vertikal atau membumbung ke atas. Jenis-jenisnya yang pertama ada cumulus humilis, terbentuk karena udara naik. Yang kedua ada cumulus congentus, makin besar, tinggi, dan runcing. Nah, yang terakhir itu cumulonimbus, awan paling serem, sarangnya petir, kilat, dan bisa ganggu pesawat loh. Nah teman-teman, ini adalah beberapa contoh bentuk awan yang ada di dekat lingkunganku. Ada cumulus, cirrus, dan juga altocumulus. Terus, kenapa awan bisa terbentuk lebih banyak di waktu atau tempat tertentu? Karena ada faktor-faktor kayak yang pertama, suhu udara. Makin panas, makin banyak uap naik. Yang kedua, sinar matahari, bikin suhu daratan naik. Yang ketiga, angin mempercepat penguapan. Yang keempat, kelembaban udara. Banyak uap air sama dengan cepat terbentuk. Dan yang terakhir, tekanan udara. Makin beda tekanannya, makin cepat awan terbentuk. Nah, awan-awan itu bukan cuma pelengkap foto langit estetik ya. Awan juga punya fungsi penting. Yang pertama, menghalangi radiasi sinar matahari berlebih. Yang kedua, sebagai cadangan air yang nantinya turun jadi hujan. Yang ketiga, objek utama dalam perakiraan cuaca. Fakta menariknya, BMKG bisa memperkirakan cuaca dengan mengamati bentuk, jumlah, dan posisi awan lewat satelit juga loh.
Jadi, awan itu bukan cuma gumpalan putih yang ada di langit, tapi juga pahlawan cuaca yang penuh peran penting. Nah, itu tadi penjelasan awan dari aku. Semoga bermanfaat dan yuk jadi generasi langit biru yang cinta ilmu. Dadah!